Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Hani? Alhamdulillah, Rizky luar biasa. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melakukan seksi coaching ya Bu Hani ya. Mungkin kira-kira nanti dalam 10 atau sampai 15 menit nanti kita akan sedikit ngobrol-ngobrol. Ya. Nah, mungkin saat ini Bu Hani ingin menyampaikan apa untuk sesi coaching hari ini? Iya, sebenarnya ini masalah yang sederhana mungkin ya Bu, tapi kalau tidak dibiasakan juga ini akan membawa dampak yang kurang bagus, terutama bagi sekolah kita. Yaitu ini tentang pembiasaan anak-anak untuk merapikan alas kaki. Kira-kira target yang ingin dicapai apa? Target yang ingin saya capai itu anak-anak dan seluruh gitu ya yang ada di sekolah ini bisa terbiasa untuk meletakkan barang-barang di tempatnya, terutama alas kaki begitu ya. Jadi alas kaki itu adalah suatu hal yang sangat penting, tapi kalau tidak diletakkan di tempat yang semestinya itu ya rawan hilang, rawan yang ya kemana-mana terkadang gitu, jadi susah untuk mencarinya, dan itu juga menimbulkan ini ketidakrapian di sekolah kita gitu. Ya, memang mungkin masalah sepele ya, tapi kadang itu memang apa ya, perlu pembiasaan. Ya, kira-kira bisa nggak Bu Hani itu untuk bisa mencapai target yang diinginkan tadi? Sebenarnya kadang juga agak pesimis gitu ya, karena melihat jumlah siswa yang banyak gitu. Terkadang ada juga ini apa ya, tidak semua sih, tapi ada beberapa guru yang kadang tidak mengingatkan begitu. Jadi ya kalau dirasa susah ya susah, tapi mau bagaimana lagi ya harus dilakukan gitu. Ya. Menurut Bu Hani agak susah ya ternyata. Iya. Nah, kira-kira dari rentang nilai 1 sampai 10 berapa nilai Bu Hani untuk apa ya? Yang sudah dilakukan Bu Hani untuk bisa menyelesaikan apa ya? Menyelesaikan permasalahan pembiasaan anak-anak dalam memakai alas kaki. Berapa ya Bu? Mungkin 5 atau 6 ya, 6 mungkin ya, 6. Kenapa 6? 6 ya, ya itu tadi susah gitu, apalagi kalau tidak ada kerjasama dengan semua Bapak Ibu guru yang ada di sekolah gitu. Jadi ada yang membiarkan, ada yang mengingatkan gitu. Dan anak-anak kan juga sebenarnya butuh ini ya, banyak diingatkan, banyak diberikan contoh gitu. Jadi ya saya merasa tahapan saya itu kalau dinilai baru 6 gitu kan. Belum mencapai 10 gitu ya, atau 10 ya. Kira-kira untuk bisa jadi 10, kira-kira yang bisa dilakukan atau langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk bisa apa ya, mencapai target yang diinginkan, langkahnya seperti apa yang ingin dicapai? Kalau itu untuk menyemangati diri, seringnya saya ini menggunakan slogan itu ya. Dimulai dari hal yang kecil gitu, kemudian dimulai dari diri sendiri, dan yang ketiga adalah dimulai dari sekarang. Jadi saya itu ingin dari hal yang kecil dulu ya, mari kita benahi gitu ya, kita lakukan sebelum kita melakukan atau melangkah ke hal-hal yang besar gitu. Jadi yuk kita mulai dari merapikan alas kaki dulu gitu.
Jadi semuanya bisa melakukan itu gitu. Kemudian dimulai dari diri kita sendiri. Jadi pengen semua itu ada kesadaran begitu. Jadi tidak harus diingatkan, oh ya memang ini sudah tugas masing-masing gitu. Ya. Selain itu ada lagi tidak yang selain tadi dengan mulai diri sendiri, mulai dari yang kecil, mulai dari sekarang, kira-kira ada lagi hal yang lain lagi nggak untuk bisa mencapai target tersebut? Iya, karena untuk mencapai slogan itu juga butuh kerjasama begitu ya, karena di sini kan banyak orang gitu, banyak siswanya, banyak gurunya gitu. Jadi yang di apa yang harus dilakukan pertama kali mungkin ya menyamakan gitu ya, menyamakan program ini, menyamakan persepsi ini, bahwa yuk kita lakukan ini dulu gitu. Jadi semuanya bisa bersama-sama begitu. Karena kalau tidak ada, ya mungkin mudahnya sosialisasi mungkin ya, sosialisasi untuk pembiasaan ini. Jadi semua Bapak Ibu guru dan seluruh siswa-siswi itu juga tahu bahwa yuk kita mulai pembiasaan ini begitu. Jadi itu. Oke. Kira-kira apa yang dibutuhkan Bu Yani untuk bisa melakukan untuk mempermudah Bu Yani dalam melakukan sosialisasi, untuk mempermudah melakukan tadi misal menumbuhkan kesadaran kepada anak-anak itu, apa yang Bu Yani butuhkan? Ya, yang paling penting SOP itu ya, standar operasional. Jadi ketika ada tata tertibnya, ada rambu-rambunya begitu ya, itu akan lebih memudahkan begitu ya. Jadi ketika lupa, oh ini loh ada tata tertibnya gitu ya, ada rambu-rambunya gitu. Jadi tinggal mengingatkan, ya ingat di mana ini letaknya gitu ya. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru, ketika mau lupa SOP-nya seperti apa sih gitu ya, bisa dilihat gitu ya. Jadi ada SOP-nya itu. Apa ada hal lain selain SOP yang bisa membantu? Itu kan secara teorinya begitu ya, ada SOP-nya. Mungkin dari kalau tindak lanjut kita itu adalah keteladanan begitu ya. Jadi keteladanan, minimal Bapak Ibu guru itu memberikan contoh gitu, memberikan contoh. Jadi bagaimana sandal atau sepatu itu harus diletakkan gitu. Bagaimana ketika ada anak yang belum melakukan itu, berarti kan harus diingatkan. Ya. Menurut Bu Yani, apakah dengan SOP dan keteladanan tadi bisa untuk mencapai target yang Bu Yani inginkan? Semoga bisa. Semoga bisa ya. Semoga bisa. Tentu tentu pasti nanti akan ada hambatannya. Kira-kira hambatan apa yang kira-kira bisa muncul dalam pelaksanaan SOP atau pelaksanaan pembiasaan tersebut? Hambatannya ini ya, butuh waktu yang lama untuk mulai membiasakan itu, apalagi yang masih jarang melakukan gitu ya. Jadi selain tadi butuh diingatkan, butuh dicontohi gitu ya. Ya ini untuk istiqomah tetap melakukan hal itu gitu ya. Jadi tidak bosan-bosannya gitu ya untuk mengingatkan. Hambatannya mungkin itu ketika kita tidak sabar gitu ya, kita cuek gitu. Oh ini sudah diingatkan kok masih gitu, ya sudahlah gitu. Misalnya Bapak Ibu kuliah seperti itu ya, nanti juga tidak akan bisa tercapai pembiasaan itu gitu ya. Jadi butuh kesabaran juga sebenarnya gitu, selain keteladanan. Selain butuh kesabaran, butuh keteladanan juga butuh kesabaran. Kira-kira tadi sudah
disampaikan ada kendalanya, ada targetnya. Kira-kira mau dimulai kapan untuk bisa melakukan hal-hal tersebut? Kapan ya? Sepekan 2 pekan ini mungkin persiapannya ya, dan ini mungkin bisa dijadikan program pembiasaan di bulan depan begitu ya. Jadi di akhir-akhir bulan ini dibuat persiapannya dulu gitu ya, pengkondisian, sosialisasi dan lain-lain gitu. Dan untuk mulai pembiasaan ini mungkin bisa dimulai di bulan depan ya. Berarti bisa secepatnya dilakukan, kemudian nanti bisa terrealisasi pada anak-anak bisa di bulan depan seperti itu ya. Semoga dengan tadi sudah disampaikan komitmennya, sudah mau akan segera dilaksanakan, semoga akan dimudahkan untuk pelaksanaan pembiasaan memakai alas kaki di sekolah Bu Hani. Mungkin kita bisa akhiri untuk sesi coaching hari ini. Semoga sesi coaching hari ini bermanfaat dan bisa mendapatkan hasil yang seperti diharapkan oleh Bu Hani. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.